Apa artinya? Untuk melayani saudara. Melayani bukan hanya cuma di atas mimbar, enggak. Melayani sesama itu lebih baik. Kunjungi, mana teman-temannya nggak datang, kunjungi. Ada apa? Tanyain. Ya, kekurangannya apa? Kita cuma hanya bisa berdoa. Oh, kalau kunjungi, saya udah kehabisan beras. Sama, saya juga kehabisan beras. Betul aja, cuma kita bisa berdoa, minta sama Tuhan. Iya, minta sama Tuhan. Semuanya pasti berkekurangan. Cuma tujuannya adalah saudaraku, kita mengunjungi antara sesama kita. Artinya kita untuk menguatkan satu sama yang lain. Amin. Kita harus menguatkan satu sama yang lain supaya dia tidak loyo-loyo. Ya, banyak anak-anak Tuhan yang loyo, jangan salah. Bukan loyo karena bukan nggak ada makanan, bukan saudaraku. Karena semangatnya tuh nggak ada saudaraku. Makanya kita sebagai anak Tuhan harus memiliki semangat yang tinggi. Ya, firman Tuhan katakan yang kemarin harus berpikir yang positif, buang yang negatif. Ya, buang yang negatifnya. Berpikir positif. Jadi anak-anak Tuhan harus berpikiran positif, jangan pikirin yang negatif. Ke sono kan perlu ongkos pak. Emang melayani nggak perlu bensin? Perlu pak. Bukan itu saudaraku. Ini hati-hati menjadi hamba uang. Kita dipanggil bukan untuk seperti itu. Iya, jangan karena ada uang harus bawa baru melayani, itu salah saudaraku. Iya. Karena ingat upah kita itu di surga, bukan di dunia ini. Iya. Benar saudaraku. Saya waktu tanya Pak C, waktu kita penginjilan, itu susahnya luar biasa dalam masuk ke daerah pedalaman. Itu setiap hari makannya apa saudaraku? Daun singkong sama ikan asin. Kalau itu ada saudaraku. Ada juga namanya terasi. Itu udah rutin. Iya. Itu saudaraku, kalau kita nggak ngasih melayani Tuhan, waduh hati-hati saudaraku. Itu kita diuji di sana saudaraku. Mau tidur juga saudaraku. Emang ada bantal? Nggak ada. Cuma tiker. Ada kasur, nggak ada empuk, nggak ada. Kalau anda saudara pernah ikut melayani terjun penginjilan, rasain saudaraku. Dikit nyamuk, panas-panasan. Iya, mandinya airnya coklat. Ada yang ngomong-ngomong. Ada, jangan salah, tapi sekarang kayak nggak tahu ya. Kalau dulu ada, tanya Pak J, tahu. Orang WC-nya di sana, mandinya di sini. Mantap. Iya, di dalam rumah nggak ada WC, nggak ada. Tapi kalau sekarang udah zamannya modern, udah kebanyakan udah punya bikin WC. Iya, ini benar saudaraku. Ya untungnya saudaraku, untungnya di situ nggak ada babi. Coba ada babi saudara, dikejar sama babi. Kayak kamu istri saya. Waduh, kalau pergi ke mau air besar, kalau nggak bawa kayu, hati-hati. Si bocah anak-anak saya nggak mau sampai dia takut. Saya udah ketawa bener-bener. Ya, itu benar saudaraku. Puji Tuhan, tapi sekarang udah semuanya namanya zaman modern, udah bikin WC dalam rumah. Kalau dulu mana? Masih kecil segede kayak siapa sih? Kayak si Bintang. Wah mama katanya ada babi. Udah teriak duluan saudara, badan tinggi kan gitu kan. Kayak namanya babi udah hakong kan gitu kan. Oh saudaraku, makanya saudaraku, kalau anda mau terjun pelayanan harus siapkan mental. Benar, itu serangannya luar biasa saudara. Yang pertama ekonomi. Ya. Pertama ekonomi. Dulu mana saudaraku kita melayani? Minta duit dari mana? Enggak. Keluar dari kantong sendiri, tanya Pak C. Iya. Naiknya apa? Naik kapal laut. Bukan naik pesawat, kapal laut dulunya. Berapa malam? 2 malam. Ya, dia ombang-ambang di laut. Tapi luar biasa saudara, ada sukacita dan luar biasanya dalam kita melayani Tuhan. Jadi saudara-saudara, itu menjadi suatu pelajaran, menjadi suatu pengalaman yang luar biasa dalam melayani di daerah pedalaman saudara. Benar saudaraku, itu sampai hamba Tuhannya aja sampai kita juga prihatin saudara. Sampai mau makan aja nggak ada makanan saudara, nggak punya duit. Ya sampai gereja itu kosong. Tapi puji Tuhan, setelah kita menginjil, kita memulihkan gereja yang ada di sana. Gereja dipulihkan, itu luar biasa. Wah, itu kalau kita ceritanya, waduh itu luar biasa saudara. Banyak orang-orang yang benar-benar yang sungguh-sungguh
mereka dipulihkan. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan tinggal diam, ya, jangan tinggal diam, berdoa, berseru kepada Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Ya, artinya tujuan kita itu adalah hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kita nggak bisa membawa jiwa, tapi kita bisa berdoa. Tuhan akan kirim jiwa-jiwa. Halo, Tuhan akan kirim jiwa-jiwa. Kalau kita tidak berdoa, mana Tuhan mau kirim jiwa-jiwa? Nggak mungkin, saudaraku. Beneran saudara. Dulu kita di sini luar biasa. Kita cuma bisa berdoa. Tuhan akan kirim jiwa-jiwa. Benar. Kita mengandalkan Tuhan. Sama sekarang ini kita juga mengandalkan Tuhan. Kita senantiasa berdoa, minta Tuhan kirim jiwa-jiwa. Biar Tuhan penuhi dengan jiwa-jiwa yang sungguh-sungguh serahkan dari Tuhan. Ya. Makanya kita dipanggil untuk apa? Untuk mencari hambanya Tuhan, pelayan-pelayannya Tuhan. Ya. Kalau seorang pelayan pasti dapat upah, pasti saudara pada upahnya. Makanya upah kita tuh ada di surga, bukan di dunia ini, bukan. Ya, kita jangan mengharapkan upah dari gereja, jangan saudaraku. Tapi upah kita yang terlebih penting adalah upah dari surga, karena upah dari surga itu kekal untuk selama-lamanya. Dia dapat dengan rampasnya, nggak bisa yang ada yang merampas. Kalau di harta di muka bumi ini bisa orang merampas, bisa orang merampas. Tetapi harta yang surga Tuhan bersiapkan semuanya untuk kita. Di mana hati kita sekarang sama Tuhan? Tuhan yang tanya hati kita. Di mana hati kita saat ini untuk Tuhan? Adakah kita untuk mencintai Tuhan? Itu jadi pertanyaan. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Tujuan Tuhan ini tawar menaruh bagi kita semua. Ya. Kalau kita mengasihi, mencintai Tuhan, pasti Tuhan bekerja luar biasa bagi kita semua. Masalah berkat itu urusan belakangan, itu urusannya Tuhan. Kita tinggal jalani maunya Tuhan itu apa. Ya. Datang kepada Tuhan, sekalipun kita nggak punya duit, datang kepada Tuhan, karena Tuhan tidak mencari duit kok. Ya. Karena ada pujian mengatakan, saudara, kau bukan Tuhan. Nanti kita nyanyikan dengar ini. Yang melihat rupa, kau bukan Tuhan. Yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari. Biar kau temukan di dalamku, selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Amin saudaraku. Benar saudaraku. Tuhan tidak mencari apa-apa bagi kita. Cuma cari hati kita yang Tuhan minta. Tuhan tidak pernah nanya berapa harta banyaknya engkau yang kau miliki saat ini. Enggak, Tuhan tidak pernah nanya. Tuhan hanya nanya di mana hatimu saat ini. Di mana hatimu saat ini? Adakah hatimu tertuju kepada Tuhan? Itu Tuhan yang sebentar bertanya kepada saudara kita. Jawabannya adalah saudaraku, hanya saudara sendiri yang tahu. Pribadi sendiri Anda yang tahu sama Tuhan. Bukan saya, tapi Tuhan yang tahu hati saudara. Seberapa jauh untuk mencintai Tuhan, seberapa jauh untuk mengasihi Tuhan. Oke, kita buka firman Tuhan. Hati seorang hamba. Kita dipanggil untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ya, yang pertama saudaraku, kita dipanggil untuk melayani, bukan untuk dilayani. Memang Tuhan sedang melayani kita, saudara. Ingat, kita dipanggil untuk melayani siapa? Melayani Tuhan, melayani sesama. Itu sifatnya untuk kita saling melayani satu sama lain. Kita dipanggil bukan cuma untuk diam, tidak. Halo, kalau kita mau punya upah di surga, kita harus melayani, bukan untuk dilayani. Ya, ingat upah kita dulu di surga, bukan di dunia ini, bukan. Ya, kalau kita mau upahnya di surga, harus melayani, harus mengambil bagian.
Bagian apa? Dalam doa, pujian, penyembahan itu paling penting. Mau dimanapun, mau di rumah pun, dimanapun kita berada, naikkan pujian penyembahan bagi Tuhan. Iya, iya. Sekalipun kita nggak bisa bahasa roh, dulu saya nggak bisa bahasa roh, nggak bisa. Saya cuma haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan aja saya nggak ngerti. Dari kejadian sampai Wahyu saya nggak tahu apa-apa. Tuhan berikan aku pengertian akan firman-Mu. Saya cuma ingin minta kepada Tuhan. Apa saudaraku? Roh Kudus yang akan mengajarkan bagi kita semua. Yang memberikan kita kepintaran itu siapa? Roh Kudus. Roh Kudus yang menopang dalam setiap kehidupan kita. Roh Kudus yang akan memberi pengertian bagi kita semua. Ya. Tuhan yang akan memberikan hikmat, arifan, serta pemahaman bagi kita semua. Asal kita serahkan hati kita sungguh-sungguh pada Tuhan. Jangan kita anggap remeh ada seseorang. Jangan semua. Tuhan akan pakai kita semua luar biasa. Di tempat ini saudaraku, saya lihat banyak generasi-generasi yang akan mulai bangkit. Dari saudara Johan, Bapak Elia, saya bersyukur. Saya harap berkembang terus, kembangkan terus. Banyak berdoa, banyak bertanya sama Tuhan, biar Tuhan akan tambahkan kepintaran. Minta kepintaran kepada Tuhan. Ya, minta kepada kepintaran dari Tuhan. Karena Tuhan akan kasih, saudara. Apa yang kita minta, Tuhan pasti kasih. Jangan kita diam, jangan kita takut. Yang membuat kita takut itu saudara apa, saudaraku? Yaitu pertama adalah perasaan. Takut, itu perasaan, saudaraku. Hadapi itu, tantang itu, perasaan itu. Emang mau berbuat itu gampang juga? Enggak gampang. Ada perasaan takutnya. Ya. Ada perasaan takutnya, tapi saya bersyukur, berdoa, berdoa kita kalahkan itu ketakutan itu. Ya. Sehingga apa, saudara? Tuhan akan dipermuliakan. Tuhan yang melihat bukan orang yang pintar yang Tuhan pakai, enggak, saudaraku. Tuhan tidak pernah melihat orang yang Tuhan cari itu orang-orang yang kelasnya ya SS-an lah, enggak udah S nggak tahu berapa lah. Ya. Coba kalau kita lihat kembali. Tuhan Yesus waktu mencari murid-muridnya, apa yang dicari? Ada yang nelayan, pencari ikan. Apa mereka sekolah yang tinggi? Saya rasa SD, SMP juga nggak tamat. Iya, tetapi mereka melihat Tuhan Yesus luar biasa, akhirnya menjadi pengikut. Ya, Tuhan yang cari, karena Tuhan tahu hatinya. Kayak Petrus juga sama pencari ikan, ya, penjala ikan. Tuhan bilang apa ke dia? Ikutlah aku akan jadikan engkau apa? Penjala, bukan penjala ikan, penjala manusia. Haleluya, saudara. Memang sih kita lihat latar belakangnya Petrus kayak apa? Dia seorang nelayan. Saudaraku, kita lihat Tuhan bikin mujizat waktu di laut, ya. Banyak orang mencari ikan sejauh hari, sejauh sampai malam, sampai petang, nggak dapat apa-apa. Karena apa? Mereka mengandalkan kekuatannya diri sendiri. Mengandalkan kekuatannya diri sendiri. Pada saat mereka bertemu sama Tuhan, Tuhan bilang apa? Tebarkanlah jalamu. Mereka ikutin. Setelah itu apa yang ditebarkan jalannya, dapat ikan yang banyak sekali. Mereka melihat mujizat. Siapa yang sesungguhnya orang ini seperti ini? Orang tadi nggak percaya, antara percaya atau enggak, saudara. Tetapi Tuhan bikin mujizat. Sama kita dengan Tuhan. Yang tidak ada menjadi ada. Amin. Karena Tuhan itu luar biasa. Yang nggak bisa akan menjadi bisa. Iya. Yang tidak terpandang akan menjadi terpandang. Karena Tuhan yang lakukan. Kita tadinya tidak dihormati, tidak dihargai, akan dihargai. Amin. Karena Tuhan, saudara. Coba bukan karena Tuhan. Boro-boro, aku nggak kenal saudara. Aku nggak kenal saudara. Kalau saya nggak ada di sini, saya juga nggak kenal sama Pak J, nggak kenal sama Pak Andreas, nggak kenal kita semua. Ya nggak tahu ada di mana kan gitu kan. Ya namanya untunglah saudara, Tuhan yang cari kita. Tuhan yang cari. Ya, saya mau saksikan. Waktu saya dicari Tuhan itu saya luar biasa, saudaraku. Tuhan, kemana aku harus bertunjuk karena cara saya tahu banyak gereja. Saya takut gereja, saya takut salah masuk gereja.
Masalahnya apa? Dulu banyak orang-orang Kalimantan juga satu mes sama saya. Ayo ke gereja yuk. Saya bilang enggak. Nanti aja saya bilang gitu kan. Saya nggak tahu dia gereja apa, saya nggak tahu. Takut salah. Kalau namanya sekali masuk gereja nantinya, waduh kita terikat. Jadi susah saudaraku. Karena saya maunya itu saudaraku, saya maunya itu yang sungguh-sungguh berasal dari Tuhan. Karena firman Tuhan katakan ada baptisan Roh Kudus, ada karunia bahasa roh, ada mujizat. Sedangkan yang saya dulu gereja-gereja itu mau pernah lihat mujizat, ya gitu aja. Jadi nggak pernah lihat mujizat orang yang disembuhkan oleh Tuhan kayak apa, nggak pernah saudaraku. Kalau di sini udah terjadi benar nyata. Orang yang tadinya nggak bisa jalan, kita doain itu orang jalan. Itu luar biasa saudaraku. Dulu ada encek-encek. Itu awalnya dari mimpi saya. Saya bilang saya dapat mimpi, tapi udah encek umurnya 70 tahunan. 70 tahun, terus saya bilang dia nggak bisa ngomong, udah nggak bisa jalan. Itu kita layani ada Pak J sama Bu C, cuma kita bertiga. Saya cuma bilang Pak J, suruh dia ngomong haleluya, haleluya, haleluya. Benar saudara tuh, setelah kita layani itu orang, setelah saya pulang dari tempat itu saya baru ingat, oh ya ampun, saya pernah ketemu dalam mimpi sebelah itu kata. Saya mau ingat saya pernah ketemu ini orang di mana waktu saya angkot ya. Tuhan, saya pernah ketemu orang ini di mana, kata saya gitu. Karena pernah saya doakan sama Pak Ji, di mana orangnya ya. Terus saya bilang, dalam mimpi saya bilang gitu. Benar-benar kita injilin saudaraku, dia datang ke gereja ini, bisa jalan saudaraku. Itu luar biasa saudara. Iya, dia bisa jalan, terus dia ngomongnya haleluya, langsung ngomong haleluya, lalu bisa ngomong saudara. Tadi dia udah kamu nggak bisa ngomong. Iya. Makanya saudaraku, kita jangan anggap remeh karyanya Roh Kudus, karyanya Roh Tuhan. Apa yang Tuhan suruh kita lakukan, kita praktekkan. Haleluya. Ya, kita kembali ke firman Tuhan. Ya, kita dipanggil untuk melayani, bukan untuk dilayani. Oke, kita coba buka saudaraku di Injil Matius pasal 23 ayat 11. Siapa yang terbesar, hendaklah dia menjadi pelayanmu. Injil Matius pasal 23 ayat 11. Nah, ya. Di situ dikatakan, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Anda mau jadi terbesar di hadapan Tuhan harus menjadi pelayan, menjadi hamba. Harus menjadi hamba, harus menjadi pelayan. Karena upah kita sama di hadapan Tuhan. Kalau kita mau jadi pelayan, jangan harap kita mendapat upah. Kalau kita berdoa, itu kita melayani Tuhan. Ada upahnya saudara. Upahnya berapa? 1 dinar. Ya, kita menyembah Tuhan, upahnya berapa? 1 dinar. Nggak ada upah Tuhan saudara. Setiap apa yang kita doa dan apa kita lakukan, semuanya ada upahnya saudara. Oke, kita lanjutkan kembali. Ya, coba kita buka lagi di Injil Yohanes pasal 13. Kita dipanggil untuk melayani, bukan untuk dilayani. Haleluya. Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17. Ya, di situ dikatakan, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Tunggu dulu. Tuhan mengasihi saudara sampai kesudahannya. Sampai para ubangan pun Tuhan tetap menggendong kita saudaraku. Tuhan tidak pernah membiarkan kita seorang diri. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sebagai yatim piatu. Iya saudaraku, kenapa Tuhan tidak membiarkan kita sebagai yatim piatu? Karena apa? Ada kasihnya Tuhan. Karena ada apa? Ada murid-muridnya Tuhan. Ada pekerja-pekerjanya Tuhan.
Amin. Kita nggak ada sendirian. Coba kita sendirian nggak di sini? Enggak, saudaraku. Kita punya saudara. Ya, kita punya saudara. Saudara dari mana? Saudara dari surga, bukan saudara dari dunia ini, bukan. Saudara dunia ini kadang-kadang mengecewakan, benar saudaraku. Iya. Tetapi saudara yang menurut Tuhan tidak mengecewakan. Artinya apa? Kita saling mengasihi satu sama yang lain. Lanjut kembali ayat selanjutnya. Ayat yang kedua. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Nah, stop dulu saudaraku. Jadi kita anak-anak Tuhan jangan sekali-sekali menjadi pengkhianatnya. Halo, ini keras firman Tuhan. Jangan jadi pengkhianat. Artinya saudara, pengkhianat itu adalah orang yang meninggalkan Tuhan, orang yang murtad dari Tuhan. Itu artinya orang yang menjadi pengkhianatnya Tuhan. Ya, tadinya cinta Tuhan mati-matian. Setelah udah itu dia tinggalkan Tuhan. Saya nggak kenal namanya Tuhan Yesus. Bahaya saudara. Kita anak-anak Tuhan harus hati-hati. Pegang firman Tuhan. Jangan sampai firman Tuhan diarahkan sama iblis. Iya. Karena iblis bekerja luar biasa. Makanya kita anak-anak Tuhan juga harus luar biasa dalam Tuhan. Kita jangan mengah. Iya. Kita jangan jadi pengkhianat loh. Hati-hati kalau jadi pengkhianat kayak Iskariot, kayak Yudas. Tidak ada pengampunan saudara. Kita tidak pengampunan kalau kita menjadi pengkhianat itu. Artinya apa? Kita mendukakan Roh Kudus. Ya, kita menjadi orang murtad tidak mencintai Tuhan. Itu hati-hati. Tadinya cinta Tuhan tapi sekarang. Oke, kita lanjut dengan ayat ketiga. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Saudara, kita datangnya daripada Allah, kita akan kembali kepada Allah. Amin. Karena warga kita bukan dari dunia ini, dari surga. Amin. Kita bukan berasal dari dunia ini. Memang kita dilahirkan di dunia ini sama-sama. Yesus juga lahiran di dunia ini. Tetapi sebetulnya kita bukan berasal dari dunia ini. Kita harus pahami. Kita ini berasal dari surga. Kita berasal dari surga. Makanya kita jangan main-main di hadapan Tuhan. Cinta Tuhan dengan serius, yang sungguh-sungguh. Kasihilah Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Supaya nanti pada saatnya nama kita ada tertulis di dalam kitab kehidupan. Bukan cuma itu, rumah kita ada di surga. Jangan sampai kita nggak ada datanya, saudara, itu bahaya. Karena apa, saudaraku? Setiap kita yang mulai dibaptis, itu data kita udah semuanya udah di setting sama Tuhan. Nggak bisa kemana-mana lagi. Kayak sekarang kita punya KTP elektrik, ya. Elektrik itu sampai sebelumnya udah tahu, nggak di setting semuanya. Sama. Makanya kita punya identitas udah tercatat di buku kehidupan. Makanya kita jangan putuskan hubungan dengan Tuhan. Kalau kita putuskan hubungan sama Tuhan, bahaya. Itu sangat bahaya. Kita harus mencintai Tuhan lebih lagi. Oke, lanjut lagi. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Terus ayat kelima. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan memulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pinggangnya itu. Artinya saudara, Tuhan Yesus menjadi contoh untuk melayani kita. Sebetulnya kita ini siapa saudara? Orang berdosa. Kenapa Tuhan lakukan itu? Membasuh kaki murid-muridnya. Kita juga patut saudaraku untuk membasuh kaki. Ini kewajiban saudaraku. Minggu-minggu mendatang kita harus praktekkan. Harus ada basuh kaki dan basuh tangan. Itu saudaraku, kita harus praktekkan firman Tuhan. Artinya apa? Kita untuk saling melayani satu sama yang lain. Karena Tuhan apa? Tuhan telah berkorban segala-galanya untuk kita semua. Tuhan yang kaya dijadikan miskin karena siapa? Karena kita. Supaya kita kaya. Kayak apa saya? Kayak apa saudara? Kayak iman. Itu pertama kayak iman, kayak harta surgawi, bukan kayak di dunia ini, bukan. Karena harta yang dari surga itu dunia tidak bisa memilikinya, saudaraku. Nggak sama yang Tuhan berikan, beda. Jangan samain harta surga sama harta duniawi. Harta duniawi sementara bisa habis, tapi harta dari surga kekal untuk selama-lamanya.
Makanya Tuhan memberikan segala-galanya kepada kita. Kalau harta dunia itu harta belakangan yang akan mengikuti setiap langkah-langkah kehidupan kita. Yang terutama itu harta yang paling berharga itu dari surga. Emang dapat nggak sukacita itu diberi dengan duit? Saya mau bertanya dulu, dapat nggak sukacita diberi dengan duit? Enggak. Damai yang dapat nggak diberi dengan duit? Enggak. Itu Tuhan berikan cuma-cuma. Halo, kesehatan dapat nggak dibeli dengan duit? No. Tapi orang berduit dia katanya bisa, duitnya menjamin keselamatannya. Kenapa? Kalau masuk rumah sakit ada duit bisa mengobati. Itu omong kosong, saudaraku. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Ya. Karena Tuhan pelihara. Contoh, Pak C tadinya mau dioperasi, kalau operasi itu berapa juta, ratusan juta. Bayangin, pikir saudaraku. Ya. Ini karena kemurahan Tuhan. Ya, kemurahan Tuhan kita bisa menghirup udara yang segar. Ya. Benar, sekalipun orang boleh kena COVID, kita anak-anak Tuhan anti COVID. Karena apa? Tuhan selalu menyertai kita. Selalu menyertai kita. Ya. Makanya kita jangan takut. Hadapi itu. Hadapi kita. Ya. Kalau orang yang takut, saudaraku, banyak orang namanya orang takut, namanya penyakit kayak gituan. Mau sentuh tangan, jangan sentuh ya, jangan ya. Mau masuk rumah, jangan ya, jangan masuk rumah ya, tunggu di luar ya. Itu sampai itu. Apalagi orang punya warung, punya toko segala macam. Duit taruh di meja ya, jangan ini ya, taruh aja di meja ntar bos ini. Ujungnya apa? Disemprot tunggu. Ada lagi sampai masuk grup WA saudaraku, duit dicuci pakai deterjen, habis itu tinggal dijemur. Ada lagi saudaraku, memang duit itu banyak kumannya, mana? Kuman banyak di duit memang. Makanya kita memang nggak salah, tapi kita sebagai anak Tuhan jangan terlalu begitu juga lah. Kita wajib cuci tangan, wajib. Kenapa? Ada kuman. Itu kita kalau yang luar biasanya lagi kita cuci tangan, berdoa minta sama Tuhan, minta perlindungan Tuhan. Itu luar biasa lagi. Oke, kita lanjutkan kembali. Haleluya. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kau perbuat engkau tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak. Ayat 13. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Wow, saudaraku, itu basuh kaki itu penting saudara, supaya kita dapat bagian dari Tuhan. Siapa bilang itu basuh kaki, basuh tangan yang penting, dan Tuhan harus kita perhatikan saudara, supaya kita bagian dalam Tuhan. Artinya kalau kita keluarga kerajaan Allah, ya, harus saling melayani satu sama yang lain. Ya. Terus kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Nah saudaraku, kalau namanya basuh itu menceritakan baptis. Kalau kita yang udah dibaptis, intinya udah bersih semuanya. Udah bersih semuanya. Jadi kita sudah dikuduskan dan disucikan. Jadi tidak ada noda lagi. Yang patut kita lakukan adalah tangan sama kaki. Nah, kenapa tangan sama kaki perlu dibasuh? Halo. Ini karena saudaraku, kadang-kadang tangan sering melakukan hal yang tidak baik. Yang kedua, kaki, basuh kaki. Kenapa? Kaki harus dibasuh karena kaki kita juga sering kali melangkah hal yang tidak baik ke tempat yang salah. Makanya kita perlu saudara. Itu penting. Itu kata firman Tuhan. Ya, kita perlu basuh kaki dan basuh tangan. Makanya kita harus praktekkan firman Tuhan. Oke, kita lanjutkan kembali. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena ia berkata tidak semuanya kamu bersih. Nah ini saudara,
Tidak semuanya bersih, artinya tidak ada pengkhianat. Makanya kita anak-anak Tuhan, jadi jangan pengkhianat. Hati-hati. Jadi jangan kita sekali-sekali menjadi pengkhianat Tuhan. Kalau kita menjadi pengkhianat Tuhan, itu bahaya. Kalau apalagi pengkhianatnya Roh Kudus, anti Roh Kudus, itu tambah bahaya lagi, saudaraku. Ya. Barang siapa menghujat Roh Kudus, tidak ada pengampunan, saudaraku. Bahaya. Kalau kita menghujat Tuhan, ada pengampunan, tetapi menghujat Roh Kudus, bahaya, ada pengampunan. Jangan kita sekali-sekali apa itu Roh Kudus, jangan. Ya. Kita harus tahu Roh Kudus yang menolong kita, Roh Kudus yang memberi kita kekuatan, Roh Kudus yang selalu menghibur kita. Roh Kudus ada sahabat kita. Ya. Jangan kita cuekin sahabat kita, Roh Kudus. Makanya kita berdoa juga selalu Roh Kudus penuhi hati. Karena hanya Roh Kudus yang bisa menghibur, menguatkan setiap ibadah kita. Kita lanjutkan kembali.